ya. Nah, materi yang akan dibawakan pada sesi ini itu adalah sebuah materi yang sangat menarik sekali ya, dan semoga anak-anak bisa memperhatikan dengan baik ya. Ini materinya bagus sekali gitu ya, sangat kiranya itu bisa sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu Tari mau kita mendengarkan sebuah lagu, boleh nyanyikan di tempat masing-masing ya, boleh mengikuti. Abide with me, fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord, with me abide. When other helper fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. Swift to its close, ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim as glories pass away. Change and decay in all around I see. Oh, thou who changes not, abide with me. I fear no foe, with thee at hand to bless. Ills have no weight, tears no bitterness. Where is death's sting? Where, grave, thy victory? I triumph still if thou abide with me. Hold out thy cross before my closing eye. Shine through the gloom and point me to the skies. Heaven's morning rays and earth's faint shadows flee. In life, in death, oh Lord, abide with me. Abide with me. Abide with me. Oke ya, kita akan buka sesi ini dalam doa, minta kesediaan Ibu Rosita untuk pimpin kita dalam doa. Oke. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru, mari kita berdoa sebelum sesi ini dimulai. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapak untuk segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, meskipun ya Bapak dalam kondisi yang mungkin tidak kondusif seperti tahun-tahun sebelumnya ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk rekoleksi yang kami boleh adakan, dan kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami memasuki sesi pada hari ini. Kami berdoa untuk teknologi yang kami gunakan, Tuhan berkati agar boleh kami gunakan dengan baik. Berkati juga sinyal ya Bapak, perangkat-perangkat segala macam, agar semuanya Tuhan tidak terkendala dan sesi kami pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Meriam yang akan membawakan sesi. Tuhan kiranya berkati Ibu Meriam, berikan
hikmat dan kebijaksanaan kepada Ibu Meriam ya Bapak untuk membawakan sesi pagi anak-anak kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, berikanlah kiranya hati yang mau mendengar dan mau belajar, dan kiranya apa yang mereka dapatkan hari ini ya Bapak boleh mereka pakai dengan baik dan pergunakan untuk kedepannya ya Bapak untuk meraih dan juga untuk dalam komunitas mereka dimanapun nanti mereka berada. Ya doa kami dalam anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya, terima kasih Bu Rosita. Ya, kita akan masuk mulai sesinya. Ya, semoga anak-anak bisa mendengarkan dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Oh iya, dan mungkin kalau dalam sesi berlangsung ada yang ingin bertanya, begitu ya. Terus takut pertanyaan kelupaan, boleh tulis di kolom chat ya. Nanti kalau ada waktu, Ibu Mariam akan jawab buat kita. Ya Bu ya. Oke, saya persilakan untuk Ibu Mariam. Silakan Bu. Selamat pagi anak-anakku yang sudah remaja, kelas 9 dan kelas 12. Ibu Mariam nggak tahu ya kalian ini perasaannya seperti apa sekarang ya. Yang SMP, aduh, aku bisa nggak ya masuk ke SMA, gitu ya. Lalu yang udah SMA kelas 12, bisa nggak ya aku lanjut ke universitas? Mungkin banyak pertanyaan yang kalian alami saat ini ya. Banyak juga perasaan-perasaan seperti mampu nggak ya aku, masa depan aku seperti apa, dan seterusnya ya. Dan itu hal yang biasa dialami. Kita semua manusia yang gampang sekali untuk khawatir, gampang untuk menjadi takut, gampang merasa insecure, kadang juga mengalami depresi, stres, dan selanjutnya ya. Tetapi topik kita pada hari ini tentang hal yang lain, yaitu mengenai pergaulan. Bagaimana pergaulan itu akan membentuk kita ataupun mempengaruhi kita atau tidak mempengaruhi kita. Ya, oke. Ibu Tari, saya akan langsung bicara aja. Nanti Ibu yang menyesuaikan dengan slide-nya saja ya, Bu. Oke, baik Bu. Ya, karena tadi sepertinya memang tersendat-sendat seperti itu ya. Ibu Maria mau buka dengan satu game, ya, satu game, yaitu membaca gerakan bibir, oke, ya. Dan untuk itu Ibu Maria minta volunteer nanti akan chat secara pribadi untuk memperagakannya, oke. Jadi kasih contoh ya, kasih contoh. Ibu Mariam akan mute, terus kalian tebak, kalian harus unmute ya, buka mikrofonnya, jawab gerakan bibir Ibu Mariam. Siap ya? Ini contoh ya, oke? Pergaulan. Hebat, siapa tadi yang jawab? Agung ya? Hah? Agung? Ya, Bu. Hebat. Oke, jadi Agung, sekarang kamu ya. Sekarang kamu yang menggerakkan bibir ya Agung. Mana Agung tadi? Loh, kok hilang? Oh ini Agung. Agung, Ibu Mariam akan chat ke kamu ya, kata yang kamu gerakkan ya dari bibir ya. Oke. Silahkan Agung. Pelan-pelan. Buka mulut. Apa? Salah nggak apa-apa lagi Agung. Apa? Ayo unmute. Hah, siapa itu yang bisa jawab? Benar nggak? Ibu Tari. Betul. Ibu Tari ikut main. Siapa tadi? Oh, Ibu Tari. Oke, sahabat. Betul ya, Agung? Oke, Ya, Bu. sekarang Renata ya. Renata.
Bu Mariam akan ketik ya. Ayo coba. Lawan. Hampir, hampir. Lawak. Apa? Lagi sekali lagi Renata. Dua suku kata saja. Hah? Apa? Ya? Makanan kesukaan kalian. Lawak. Lawa. Lawa, ya. Oke. Lagi ya. Lagi ya. Sekarang Priscila ya. Ibu Mariam chat ke kamu ya, Priscila. Ayo. Apa? Dua kata. Sekali lagi. Lima suku kata. 2 dan 3. Sekali lagi, Priscila. Pak Rizal tahu kayaknya. Susah ya? Apa Priscila? Ikan parede. Ya. Oke. Sekali lagi. Sekarang sekali lagi. Azaria ya. Azaria. Ayo coba. Ya. Ayo. You. Apa? I love you. I love you. Aduh, pintar. Ya, terima kasih semuanya partisipasinya. I love you terakhir ya. Azaria ngomong ke siapa? Oke, ya kita akan mulai sekarang ya. Jadi topik kita hari ini adalah tentang conformity, ya, konformitas. Silakan Ibu Tari kalau nanti akan ditayangkan ya, itunya apa slide-nya, konformitas. Nah, jadi di dalam sebuah apa? Oke, ya. Ada sebuah apa, coba klik saya lagi, permainan begitu ya, bukan permainan sih. Nah ini coba kalian lihat ya, garis mana yang terpanjang? Garis mana yang terpanjang? Coba perhatikan A atau B atau C. Oh, ada yang bilang sama panjang.
Betul, sama panjang atau ada yang lebih panjang? Panjangnya sama, tidak ada sama panjang semua. Ada yang mengatakan A, garis A lah, sama-sama A lebih panjang dari C. Ada yang bilang C. Oke, terima kasih partisipasinya ya. Ada yang bilang oh A, banyak banget Aldrin. Oke. Nah, di satu penelitian gitu ya, ada sekitar 40 orang. Lalu ketua kelompok mengatakan, misalnya Azaria, kamu keluar dulu dari kelompok ini, kamu ngumpet dulu, gitu ya. Terus kemudian ketua kelompok bilang ke yang 39 lainnya, nanti kalau ditanya, bilang ya B yang paling panjang, gitu ya. Oke, semua sepakat. Oke, B yang paling panjang. Gitu. Terus Azaria dipanggil. Ayo Azaria masuk. Terus kalau ketua kelompok tanya, Azaria menurut kamu garis mana yang terpanjang? Azaria matanya melotot mana ya. Terus akhirnya dia bilang, terus semua yang lain bilang, salah, gitu ya, B, gitu ya. Terus ketua kelompok tanya, Samuel menurut kamu apa? B. Terus Patricia, B. Renata, B. Aldrin, B. Semua bilang B. Terus ketua kelompok bilang, oke, sekali lagi, Azaria perhatikan mana yang panjang, mana yang terpanjang. Azaria bilang, iya ya, kayaknya B deh. Gitu ya. Nah, itu cuman sebuah penelitian ya. Oke, klik lagi Ibu. Jadi konformitas itu adalah perubahan sikap atau perilaku seseorang akibat tekanan yang dibentuk oleh kelompoknya. Jadi tadinya si individu tadi percaya dengan pilihannya sendiri. Tapi karena kelompoknya bilang berbeda, ragu dia. Wah, jangan-jangan aku yang salah. Atau yang lain itu lebih baik kali ya. Pilihanku nggak biasa-biasa saja. Nah, itulah konformitas. Ya. Nah, kita mau bicara hal itu. Di Alkitab sudah tertulis. Ya. Boleh klik, Bu? Bahwa di dalam, ini ice breaking tadi sudah di depan ya, lanjut lagi. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terus Pak, mungkin di antara kita akan ngomong ke diri sendiri. Nah, itu mah bukan gua lah. Mana mungkin gue terpengaruh, gue kan strong, gue prinsip, tahu mana yang benar, mana yang enggak. Semua orang bilang A, gue bilang B sendiri, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa kita tidak terpengaruh, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kita punya prinsip yang kuat. Orang tua sudah ngajarin, guru ngajarin, pendeta ngajarin, semua orang ngajarin yang baik. Masa aku jadi ikut-ikutan jelek? Enggak ogah it's not me, gitu ya. Oke. Nah, tapi jangan lupa ya, kita ini hidup di zaman teknologi. Jadi pergaulan kalian bukan hanya orang-orang di sekitar kalian yang kelihatan, tetapi yang lebih banyak itu adalah HP, itu adalah sosial media, itu adalah Netflix, itu adalah drakor. Ya. Jadi itu ternyata mempengaruhi juga. Ada satu orang murid di sekolah yang Bu Mariam ngajar ya, bilang, Bu, saya nggak apa-apa ketinggalan dompet, saya nggak apa-apa ketinggalan laptop, saya nggak apa-apa ketinggalan buku. Yang penting saya jangan ketinggalan HP. Saya mau pesen makan, GoFood, gampang pakai HP. Saya mau nonton sesuatu, HP, ngecekin Instagram, HP, semuanya HP. OVO juga ada di situ untuk bayar sesuatu, ya. Gojek lah, apalah. Oke. Jadi ternyata pergaulan itu bukan hanya yang kasat mata orang-orang di sekitar kita. Malahan ya, I believe, Ibu Maria menduga, kalian nggak dekat sama orang-orang di sekitar. Nggak semua orang bisa dekat
dengan orang tua lah, kakak adik lah, temen lah, ada nggak ada biarin aja. Atau sebaliknya, wah buat gue nih lebih baik gue mau hangout sama temen. Kerjain PR nomor 5, nomor 7. Yang penting main dulu. Ada yang seperti itu juga, ya. Jadi topik kita hari ini adalah bicara soal conformity. Bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kita, ya. Oke, kita boleh lanjut lagi. Nah, sekarang Ibu Maria mau minta volunteer nih ya. Saya bisa share screen ya, Bu. Kita akan membaca dari Matthew 13 ayat 24 sampai 30. Lihat ya. Oke, boleh minta volunteer satu membaca satu orang satu ayat, boleh? Silahkan. Samuel mungkin? Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hai kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Terima kasih, terima kasih. Lanjut Farel ya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Bagus, terima kasih. Yuniko 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Terima kasih. Elsa 27. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan, dan kepada berkat Tuhan, hamba yang Tuhan bukan dari Tuhan, dari nakas itu. Terima kasih. Indah. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu tercabut. 28. Oh, 28. Ya. Jawab Tuhan itu, seseorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut dalang itu? Terima kasih. 29. Tapi ia berkata, jangan sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Bagus, terima kasih. Terakhir, Anastasia. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Terima kasih. Oke, jadi ini adalah perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, jadi Ibu Maryam akan mengulang sekali lagi beberapa hal ya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu mulai tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari mana lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba Tuhan itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata pada para penuai, kumpulkan dulu lalang itu, ikat berkasnya, dan dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu dan masukkan ke dalam lumbungku. Ya, oke. Dari perumpamaan ini ya, mungkin muncul pertanyaan di dalam diri kalian. Kalau aku mah gandum. Ya.
Aku bukan lalang. Aku berbuah. Aku bisa punya bakat banyak, gitu ya. Terus mulai juga mengawasi. Waduh, kalau si A itu, aduh, dia itu pergaulannya nggak benar. Masa membolos terus? Sering nggak ikut virtual classes? Orang tuanya juga nggak nyadar kalau anaknya nggak ikut kelas, malah nonton Netflix. Jadi mulai muncul di dalam diri kita mungkin ya. Aku ini lalang apa gandum ya? Atau aku udah pasti gandum, nggak mungkin lalang. Nah, tetapi yang menarik yang Ibu Mariam ingin sampaikan ke kalian adalah sikap dari si pemilik ladang itu. Ketika pegawai-pegawainya mengatakan, yuk kita cabuti lalangnya supaya nggak jadi merusak gandum. Tapi si pemimpin itu mengatakan, jangan. Karena sulit sekali membedakan antara lalang dengan gandum. Pada waktu kamu mencabut si lalang, gandumnya jangan-jangan ikut kecabut. Rugi kita kalau gandumnya ikut tercabut. Ya. Oke. Nah, itu tentang perumpamaan lalang dan gandum. Nah, sekarang Ibu Tari boleh share screen lagi ya. Jadi kalian ini saat ini berada di usia 13 sampai 19 tahun. Terusnya ya Bu ya. Nah, dan kalian itu disebut sebagai remaja yang sedang mencari identitas. Belum selesai perjalanan kalian untuk menemukan identitas. Nah, waktu kalian lihat slide ini mungkin muncul pemikiran, bosen ngomongin soal identitas terus. Aku mah sudah tahu aku mau jadi apa nanti. Aku yakin kok nanti aku mau kuliah ini, atau aku mau jadi tentara, aku mau jadi polisi. Aku udah yakin. Ngapain cari-cari identitas? Gitu ya. Nah, tetapi secara teori ya, dan teori ini sudah diakui oleh dunia bahwa usia-usia kalian ini sebenarnya masih di dalam perjalanan untuk mencari identitas. Nah, boleh lanjut Ibu? Jadi sebetulnya kita ini manusia ya, itu tumbuh dari bayi menjadi anak-anak, menjadi pra-remaja, dan menjadi remaja seperti kalian. Harusnya kita ini mengalami progres, terus berkembang menjadi semakin dewasa. Ya. Nah, tetapi karena kita ini manusia berdosa, atau karena dunia ini sudah bobrok, sudah rusak pergaulannya, rusak godaannya banyak sekali, maka perkembangan kita ini seringkali jadi macet. Ya, boleh lanjut lagi. Jadi yang seharusnya kita ini berkembang bukan hanya fisik, tetapi juga emosi, kematangan emosi kita. Lalu kita juga berkembang secara akademik. Kita menjadi pelajar-pelajar teladan, tahu tanggung jawab, mengerjakan tugas, melakukan yang terbaik. Tapi mungkin sebagian dari kita tidak. Kita lebih banyak memakai waktu ini untuk hal-hal yang lain. Kita lebih banyak mungkin bicara soal emosi, merasa diri kok enggak cantik, merasa diri kurang populer, merasa diri kok tidak dihargai orang, suka dibully, tidak dianggap. Nah, itu semua membuat progres kita itu tidak seimbang. Apalagi bicara soal tuntutan. Orang tua nuntutnya begini, 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 begini. Sedangkan kemauan kita begitu. Jadi enggak match, enggak pas antara tuntutan dengan kemauan. Kalau tuntutannya itu besar, maka yang terjadi adalah stres, depresi, pressure, burnout. Tidak tahu lagi harus bagaimana, menjadi lesu, letih, lelah, lemah, lunglai, dan LLL yang lain. Ya, oke. Jadi tuntutan dan kemauan itu begitu mencekam kita.
Apalagi yang sudah kelas 12 ini. Aduh, sebentar lagi university, nanti nggak ada lagi teman-teman yang baik yang aku bisa ajak main, nggak ada lagi guru-guru yang lembut, yang sabar, nggak ada lagi Bu Katrin, Bu Tari yang menjadi konselor. Aku harus melakukan semua sendiri. Nah, apalagi secara moral, godaannya besar sekali. Godaan dari dalam, pornografi misalnya. Aku suka banget ngeklik yang berbau-bau porno. Melakukan masturbasi. Nggak nurut sama orang tua. Atau godaan dari luar. Netflix, drakor, berseri-seri sampai 75 seri. Menghabiskan waktu. Tadinya cuma mau nonton 1 seri 1 malam. Ternyata bisa 11 seri sekaligus. Sampai nggak makan, nggak tidur, nggak mandi, nggak yang lain-lain. Ya. Nah, begitu juga godaan itu ingin diterima oleh lingkungan. Nah, dari teori moral, ya Lawrence Kohlberg mengatakan ada 3 level moral. Level yang pertama, takut terhadap hukuman. Nah, biasanya level yang ini paling rendah ya. Aku nggak mau melakukan itu karena takut ketahuan. Misalnya nyontek. Enggak nanti aku takut ketahuan. Gitu ya. Tapi begitu enggak ada yang tahu, kita lakukan. Nyuri-nyuri. Toh enggak ada yang tahu, cuman aku yang tahu, cuman 3 yang tahu. Aku, Tuhan, dan setan. Mama, papa enggak tahu, guru enggak tahu, pacarku enggak tahu, semua enggak tahu. Hanya aku, Tuhan, setan. Nah, jadi itu moral yang paling rendah. Moral yang sedikit lebih baik, tidak mau merugikan orang lain. Aku nggak mau nyontek karena bikin mama papa malu. Aku nggak mau nyontek karena bikin pacarku malu. Aku nggak mau nyontek karena nggak mau bikin guruku kecewa. Ya, itu baru level kedua. Tapi level yang ketiga, moralitas kita ada tidak ditentukan oleh ketahuan, tidak ketahuan, hukuman, tidak ada hukuman, tetapi ditentukan oleh prinsip yang kita bangun sendiri. Aku nggak mau nyontek karena itu dosa. Ya, walaupun semua orang nyontek, aku tetap tidak. Ya, tapi bukan berarti semua. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nah, manusia, oke, kita melihat ini ada gambar lingkaran. Ya. Ibu Maria mau katakan ke kalian ya, bahwa lingkungan itu menggeser kita itu pelan-pelan, very subtle, very lembut, nggak kelihatan seolah-olah. Ya, ini gambarannya seperti lingkaran. Ya, oke, lingkaran dengan jari-jari 1 kilometer. Ya, kalian yang jago matematika nanti bisa ngitung. Katakan ya, dari titik A itu tiba-tiba kalau kita bergeser 1 derajat saja ke titik B, ya, di dalam lingkaran itu, kita tujuannya mau A. Tapi geser 1 derajat saja, dari 360 derajat, beda 1 derajat kan kecil ya. Tapi tahukah kalian pergeseran kelilingnya itu dari A ke B yang cuma 1 derajat itu, bedanya adalah 17,44 meter. Yang jago matematika atau guru matematika di sini nanti bisa ikut ngitung ya. Jadi walaupun gesernya cuma 1 derajat, ternyata bedanya sudah 17,44 meter. Bukankah itu hal yang besar? Nah, begitu juga dengan pergaulan, godaan, pergeseran itu pelan, tetapi makin besar, makin besar, makin besar. Oke, nah boleh lanjut. Kita ini manusia berdosa. Tadi Bu Mariam sudah sampaikan ya. Sejak Hawa memberikan buah terlarang itu kepada Adam, mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Dan seluruh manusia akibatnya jatuh ke dalam dosa. Yang paling banyak dipengaruhi adalah relasi. Ya, relasi dengan Tuhan hancur, relasi dengan sesama hancur,
relasi dengan diri sendiri hancur, merasa diri tidak penting, tidak berguna, dan relasi dengan alam semesta hancur. Itu adalah akibat dosa. Manusia ini kacau balau, LGBT di mana-mana, sudah membolehkan pernikahan sejenis, same sex. Jadi nanti kalau mengadopsi anak, bingung semuanya mama A, mama B, atau papa A, papa B, bingung semuanya. Itulah dunia kita, penuh dengan segala macam kebobrokan. Manusia jatuh dalam dosa. Oke, kita lanjut lagi. Balik lagi ke ayat yang ini ya. Lingkungan itu mempengaruhi luar biasa. Ya. Siapa yang bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Ya. Ibu Mariam berikan 10 detik untuk masing-masing kita membaca slide ini. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Bebal artinya nggak ngerti-ngerti. Udah dikasih tahu 15.000 kali, tetap nggak ngerti. Balik lagi. Terutama itu kebiasaan yang sudah mendarah daging. Udah tahu bahwa pornografi itu nggak baik. Tapi kok ya terus dilakukan. Kalau dulu seminggu sekali, lama-lama jadi seminggu 12 kali. Atau sehari 7 kali. Itulah orang bebal. Tidak bisa berubah. Oke, kita akan lanjut lagi. Slide berikutnya. Nah, kita akan dengarkan Mary Riana. Oke, tidak masalah. Kalau tidak bisa, tidak masalah. Oke, kita lanjut aja. Nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Mary Riana membedakan antara orang bijak dengan orang pintar. Ya, gampang sekali untuk mencari orang pintar, tetapi sulit sekali mencari orang yang bijaksana. Apa itu orang bijaksana? Yaitu orang yang bisa membedakan kapan waktunya harus tampil, kapan waktunya harus diam, kapan waktunya harus mengatakan sesuatu, kapan waktunya harus menghindari sesuatu. Misalnya ya tentang COVID ini ya, kalian mungkin udah bosan ya dengerin tentang COVID-19 ini. Ada orang yang mengatakan nggak apa-apa, nggak usah pakai masker, ya. Toh kita ini punya imunitas sendiri. Kita bisa jaga diri sendiri. Ya, seperti mantan Presiden Trump melecehkan soal penggunaan masker. Jadi, atau ada yang mengatakan, wah kita kan anak-anak Tuhan dilindungi. Nggak apa-apa, nggak usah pakai masker, berdoa aja. Nanti Tuhan juga lindungi, kita nggak akan kena virusnya. Itu ya. Tetapi orang bijak itu tahu. Bahkan di Alkitab dikatakan orang bijak itu tahu kapan saatnya dia harus lari dari sebuah bencana. Masa bencana mau diterjang? Ada kebakaran malah masuk? Kan enggak ya. Oke, kita lanjut lagi. Tentang lalang dan gandum tadi. Tadi kita sudah bicara soal lalang dan gandum ya. Saran itu bagaikan celana dalam. Penting untuk digunakan, tapi tidak perlu dipamerkan. Bangga pasti rasanya bisa menjadi smart people, alias seorang pintar. Tapi ingat, jangan hanya cukup jadi smart people, tapi jadilah juga wise people. Berikut adalah bedanya orang pintar dan orang bijak. Orang pintar selalu tahu apa yang diucapkannya. Dia bisa mencerna informasi dan meresponnya kembali dengan sangat cepat. Ucapannya lugas dan juga tajam.
Orang bijak akan hati-hati dengan ucapannya. Dia akan memikirkan terlebih dahulu apakah ucapannya itu bermanfaat, apakah akan menyinggung perasaan orang lain, apakah itu perlu untuk diucapkan. Karena orang bijak tahu betul bahwa kata-kata lebih tajam daripada pedang. Sekali melukai hati seseorang, akan sulit untuk menyembuhkannya, meskipun lewat kata maaf. Orang pintar punya kemampuan dan kelebihan yang begitu besar, dan dia sadar akan kemampuan itu. Itulah yang membuat dia percaya diri dan bahkan terlihat sedikit sombong dan angkuh. Orang bijak juga punya kemampuan dan kelebihan yang besar, tapi dia juga sadar bahwa dia tidak sempurna dan memiliki kekurangan. Itulah yang membuat orang bijak tetap rendah hati dan terus belajar. Orang pintar mengandalkan logika, mengandalkan pengetahuannya dalam berpikir dan mengambil keputusan. Orang bijak berpikir bukan hanya dengan logika saja, tapi juga menggunakan perasaan dan intuisinya. Dia akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Orang pintar merasa selalu benar. Dia sulit menerima pemikiran orang lain yang berbeda. Seringkali terlibat dalam argumen dan bahkan kadang memaksa orang lain untuk menerima pola pikirnya. Sedangkan orang bijak bisa menerima perbedaan antara orang lain dan dirinya. Orang bijak punya toleransi yang tinggi karena dia sadar bahwa setiap orang berbeda. Kalau ada pemikiran orang lain yang menurutnya lebih benar, dia tidak akan sungkan untuk menerima pemikiran tersebut. Orang pintar minta maaf ketika dirinya berbuat salah. Orang bijak bisa minta maaf walaupun dia tidak salah. Orang pintar banyak berbicara, sedikit mendengarkan. Orang bijak lebih banyak mendengarkan dan berbicara ketika diperlukan. Orang pintar tahu banyak tentang banyak orang. Orang bijak tahu banyak tentang dirinya sendiri. Orang pintar tahu apa yang harus diucapkan. Orang bijak tahu apakah hal itu harus diucapkan atau tidak. Orang pintar menyelesaikan masalah yang terjadi. Orang bijak mencegah terjadinya masalah. Orang pintar mampu membela diri supaya tidak terlihat salah, tapi orang bijak mampu merendahkan hati dan mengakui bahwa dia salah. Mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, kira-kira kamu termasuk yang mana ya? Smart people atau wise people? Orang pintar atau orang bijak? Well, memang penting untuk menyadari sekarang kamu termasuk yang mana. Tapi lebih penting lagi untuk kamu bisa memilih. Setelah nonton video ini, kamu mau jadi yang mana? It's not easy to be wise. Memang tidak mudah untuk menjadi orang yang bijaksana. Karena sama seperti saya, kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Tapi seperti yang saya selalu bilang, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Hidup adalah tempatnya untuk belajar. Disinilah kita sama-sama belajar dan mengingatkan satu sama lain. So, be smart and be wise. Jadilah bukan hanya orang pintar, tapi juga orang bijak. Oke? Terima kasih, cukup. Ya, oke. Itu adalah tayangan video dari Mary Riana ya. Saya menyukai gaya dia bicara ya. Oke. Nah, sekarang balik lagi kepada lalang dan gandum tadi ya. Banyak sekali orang-orang di dalam Alkitab yang jadi Alkitab itu begitu jujur menceritakan tentang kejatuhan manusia, termasuk anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Ya, ambil contoh ya, ambil contoh. Petrus ya. Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang paling dekat dengan Tuhan Yesus ya. Dan dia tipe yang ekspresif, gampang mengutarakan pendapatnya ya. Jadi Petrus ini suatu hari waktu Tuhan Yesus tanya, "Menurut kamu siapakah aku?" Lalu Petrus bilang, "Engkaulah Mesias, Anak Allah." Lalu Tuhan Yesus memuji Petrus. Petrus, di atas namamu itulah akan dibangun gerejaku. Tetap percaya bahwa
apa yang engkau sudah katakan tadi. Nah, tapi tidak selang beberapa lama kemudian, Tuhan Yesus sedang bercerita kepada orang banyak tentang penderitaan, bahwa anak manusia akan disalibkan, akan mati, akan mengalami penderitaan, tetapi juga akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Tiba-tiba Petrus bilang, stop, jangan, sekali-kali itu tidak terjadi pada dirimu, Yesus, Guru. Lalu Tuhan Yesus bilang, engkau iblis. Engkau berpikir dengan cara iblis. Engkau berpikir bukan dengan cara manusia, bukan dengan cara Allah. Nah, jadi kita bisa melihat Petrus yang satu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, yang wise, yang benar. Tetapi Petrus juga yang sama, dialah juga yang bisa dipakai pikirannya oleh hal-hal yang jahat. Bahkan kita tahu bagaimana Petrus itu menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Padahal sebelumnya, mungkin hanya beda 1 jam sebelumnya, waktu di Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia akan ditangkap, diserahkan, dan akan mati. Petrus mengatakan, kalaupun semua orang meninggalkan engkau, aku akan membela engkau sampai mati. Tapi Tuhan Yesus bilang, Petrus, hati-hati dengan ucapanmu. Bahkan malam ini juga, sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Dan kita tahu apa yang kejadian selanjutnya. Benar apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Jadi seolah-olah Ibu Maria mau mengatakan, Petrus bukan bohong, Petrus bukan merasa dirinya itu mengada-ada, tidak. Dia mengatakan, aku ingin mati untuk engkau ya Guru. Itu diucapkan dengan cintanya yang luar biasa kepada Tuhan Yesus, gurunya itu. Tetapi karena iman kita, orang berdosa ini, termasuk Petrus, naik turun, maka gampang sekali godaan, gangguan, lingkungan itu membuat kita berbeda. Bersyukur sekali Alkitab menutup kisah Yohanes 21 dengan rekonsiliasi. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit kembali, Tuhan Yesus memulihkan relasinya dengan Petrus. Karena Petrus pada waktu itu takut, wah aku ini adalah murid yang berdosa, murid yang gagal, murid yang tidak berguna. Tetapi Tuhan Yesus di tepi danau Tiberias itu bertanya pertanyaan yang sangat mendasar. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku? Dan Petrus mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu aku mencintai engkau. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah murid-muridku. Tapi pertanyaan itu diulang 3 kali sampai Petrus benar-benar menyadari kelemahannya. Bahwa aku memang tidak bisa selalu mencintai Tuhan Yesus. Tapi kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus itu sangat kuat, sangat strong. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kepada Petrus, seorang Petrus yang gagal berkali-kali, Tuhan menitipkan tanggung jawab dan harapannya yang besar. Tuhan juga akan menitipkan tanggung jawab dan harapannya yang besar kepada kalian semua. Mungkin kalian masih jatuh bangun, terpengaruh oleh teman, ingin ikut-ikutan, merokoklah, mencicipi alkohol lah, tidak mau peduli terhadap tugas-tugas sekolah, motivasinya rendah sekali, tidak tahu masa depannya harus bagaimana, tidak punya cita-cita. Tapi hari ini, Ibu Mariam ingin sampaikan ke kalian, Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mencintai aku? Dan apakah jawaban kalian? Seperti lalang di antara gandum, lalang itu tidak akan dicabut. Karena lalang itu pun mungkin suatu hari juga menjadi gandum. Nah, kita tahu juga di antara 12 murid Tuhan Yesus, satu orang
yang menyerahkan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. 11 murid yang lain tidak ada yang tahu bahwa Yudas Iskariot itu adalah lalang. Mereka sama sekali tidak tahu sampai kecolongan gurunya diserahkan kepada imam-imam besar, dijual dengan harga 30 keping perak, dan akhirnya gurunya harus menanggung salib. Tetapi justru itulah juga yang dipakai oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus harus mati untuk kita. Tuhan Yesus harus menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk memulihkan hubungan kita dengan Dia. Di dalam doa Tuhan Yesus di Yohanes 17, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, kepadamu telah Engkau serahkan. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Ini adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Artinya apa? Bahwa kita ini masih hidup di dunia, ada yang lalang, ada yang gandum. Tetapi dari doa ini jelas sekali dikatakan bahwa yang lalang itu pun tidak akan diambil dari dunia ini. Dan yang gandum juga tidak diambil dari dunia ini sebelum waktunya. Tetapi yang Tuhan Yesus doakan adalah, "Ya Bapa, lindungilah mereka dari yang jahat." Dan biarlah ini menjadi sebuah kekuatan untuk kita. Kita tidak perlu sibuk-sibuk mencari mana yang lalang, mana yang gandum. Tapi mari kita bertanya, apakah saat ini aku lalang? Apakah aku gandum? Kalau aku gandum, apakah aku bisa terus mempertahankan diriku untuk terus menjadi gandum yang berbuah lebat, yang berbulir dan berbuah dan berguna bagi orang lain? Di dalam 2 Petrus 1, Rasul Petrus mengatakan, ini apakah aku lalang dan gandum ya? Rasul Petrus mengatakan, kepada imanmu tambahkan kebajikan. Jadi iman itu harus ditambah dengan kebajikan. Dan kepada kebajikan ditambah dengan pengetahuan. Rajinlah untuk membaca Alkitab. Dan kepada pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Kita harus tahu menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam dosa yang itu terus. Dan kepada penguasaan diri perlu ditambahkan kesalehan. Kepada kesalehan perlu ditambahkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita dan kasih kepada sesama. Jadi anak-anakku kelas 9 dan kelas 12, kita tidak tahu apakah kita gandum atau lalang. Apakah orang di sekitar kita gandum atau lalang. Tetapi yang Ibu Maria mau sampaikan ke kalian, teruslah berusaha untuk menjadi gandum. Tambahkan kepada imanmu itu kebajikan, penguasaan diri, kesalehan, ketekunan, dan kasih kepada sesama. Dengan demikian, kalian akan memenangkan sebuah conformity yang baik. Boleh lanjut lagi, Ibu? Slide terakhir mungkin. Ya. Jadi ini adalah yang terakhir, slide terakhir untuk kita. Kita diingatkan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, biarlah kita semua hari ini boleh pulang ataupun menyimpan di dalam diri kita. Aku tidak mau sesat. Aku ingin menjadi gandum. Meskipun itu sulit, jatuh bangun. Perjalanan kalian masih panjang. Yang SMP akan menjadi SMA. Yang SMA akan masuk ke dunia kuliah. Di mana semuanya serba berbeda. Ingat, guru-guru kalian menitipkan pesan ini. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mata jasmani kami tidak melihat Engkau,
Tetapi kami sadar, kami tahu bahwa Engkau begitu dekat dengan kami. Dan Engkau seringkali membisikkan kata-kata yang lembut kepada kami untuk terus kembali kepadamu. Maafkanlah kami Tuhan, karena kami seringkali menjadi lalang. Kami merusakkan lingkungan di sekitar kami. Mungkin di rumah kami kadang kasar, kami kadang membentak-bentak orang tua kami. Kami tidak menurut, kami mau-maunya sendiri. Tuhan tolong berikan kepada kami keinginan untuk berubah. Begitu juga di sekolah. Kami juga ingin menjadi murid yang dapat bertanggung jawab, melakukan tugas kami. Meskipun itu kadang membosankan, harus online terus. Kami ingin bergaul dengan teman-teman. Seringkali kami menjadi mengantuk, tidak mau ikut di kelas. Bahkan kami bolos, kami pergi bergaul dengan orang-orang lain. Maafkan kami Tuhan. Dan berikanlah terus kepada kami kekuatan untuk dapat menolak godaan-godaan yang jahat. Dunia ini begitu jahat menjerat kami, seperti lalang yang menjerat kami. Tapi kami ingin tetap teguh menjadi gandum. Tolonglah setiap kami Tuhan. Dengarlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Terima kasih kalian sudah mendengarkan. Dan Ibu Mariam kembalikan kepada Ibu Tari. Iya, terima kasih Ibu Mariam untuk apa yang sudah disampaikan gitu ya anak-anak ya. Jadi bisa kita bertanya sama diri kita sendiri ya, diri kita masing-masing di dalam pergaulan kita, di dalam komunitas di mana anak-anak berada. Apakah saya ya, tanya sama dirinya sendiri, apakah saya sudah membawa pengaruh yang baik atau malah saya yang membawa pengaruh yang buruk? Apakah saya yang diubahkan ataukah saya yang mengubahkan? Gitu ya. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya materi yang boleh disampaikan pada sesi ini. Kiranya itu bisa jadi pelajaran yang baik buat anak-anak ya, dalam apalagi untuk kelas 9 dan 12 yang mungkin yang kelas 9 masih akan melanjutkan di Lentera ataupun mungkin ada beberapa yang akan melanjutkan ke sekolah yang lain ya, dan juga anak-anak kelas 12 yang akan melanjutkan ke universitas gitu, atau mungkin akan ada yang bekerja ya. Biarlah dimanapun kalian berada, kalian bisa membawa pergaulan yang baik ya, membawa pengaruh yang baik ya, dimanapun kalian berada, bukan hanya karena di dalam Lentera jadi ya cukup sampai di Lentera gitu ya, tapi kalau keluar membawa terbawa arus lah, jadi ikut tergoyahkan gitu ya. Jadi semoga ini bisa menguatkan kita sama-sama. Oke.